atau yang diklaim oleh umat Kristiani sebagai Yesus Kristus. Nah, dalam kesempatan pada malam hari ini, dari sisi ini, tentunya Islam tidak punya beban. Terkonfirmasi Nabi Isa alaihissalam di dalam konsep keimanan Islam, beliau adalah manusia seutuhnya. Dan dari sisi kemanusiaan itu tentu saja hal wajar jika beliau memiliki istri dan beranak pinak. Nah, dalam hal ini, dalam problem ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dari perspektif Islam, itu sangat tidak memiliki beban. Mau dia menikah, mau dia berpoligami, yes oke, kan di dalam Islam tidak ada beban tentang itu. Nah, di dalam hal ini, dari perspektif Kristen, tentunya terkonfirmasi Nabi Isa atau Yesus Kristus, terkonfirmasi 100% manusia, 100% Tuhan. Ini yang kemudian menjadikan problem besar di dalam internal Kristen itu sendiri. Dipandang dari sisi kemanusiaannya, wajar jika kemudian Yesus menikah. Tetapi dipandang dari sisi ketuhanannya, maka ini sebuah problem. Tentunya Tuhan tidak mungkin menikah. Nah, ini yang kemudian menjadikan sebuah problem besar di dalam keimanan Kristen. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terlepas dari saya sering mengikuti konten-konten Bang Rudi Yohanes yang kemudian menegaskan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, saya pikir itu sebuah statement dan itu hak setiap orang atau hak setiap hak Bang Rudi Yohanes untuk kemudian berargumentasi seperti itu. Tapi menurut data yang saya dapat dan metode apa yang saya pelajari, terkonfirmasi secara jelas bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama, hanya dipersepsikan berbeda. Itu yang saya ketahui. Maka sudah sepantasnya, karena ini ada korelasinya antara Yesus Kristus dan Nabi Isa, tentunya ini perlu kita diskusikan. Apakah benar Yesus Kristus itu menikah atau tidak? Berdasarkan data-data yang saya temukan, baik dari naskah Laut Mati, yang mungkin sudah familiar dan sudah beberapa kali didiskusikan baik dari Kristologi Muslim dan juga apologet Kristen, yang kemudian informasi dari seorang doktor atau Profesor Dr. Barbara Tering yang kemudian mengkonfirmasi kepada kita bahwa penemuannya dan kemudian diakumulasikan ke dalam ayat-ayat Bible, maka terbukti secara terang benderang Yesus Kristus menikah. Demikian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya kemudian sering menemukan bahwa pertanyaan yang sangat mendasar dari sahabat-sahabat non-Muslim, bagaimana kemudian jika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus menikah, bisakah disebutkan secara terang benderang siapa istri Yesus Nabi Isa di dalam Al-Quran dan siapa anaknya? Perlu saya tegaskan bahwa Al-Quran, kitab suci yang saya imani, adalah sebuah informasi kebenaran, bukan sebuah pembuktian kebenaran. Maka untuk informasi kebenaran itu, maka pembuktian dari informasi itu kita akan bisa membuktikan dari eksternal ekspiden. Eksternal ekspiden itu yang kemudian mendorong kita menjawab sebuah informasi yang diberikan Al-Quran bahwa Yesus Kristus itu menikah. Dari mana eksternal evidence itu kita bisa buktikan? Tentunya dari pertama, banyak hal yang bisa kita buktikan itu. Pertama dari sisi historis, dan external evidence itu bisa juga kita dapat dari kitab suci yang diimani oleh Bang Rudi Yohanes, gitu. Sehingga terkonfirmasi secara data dan jelas, maka Yesus Kristus menikah. Sekali lagi saya kembali kepada apa yang saya katakan awal.
berdasarkan petunjuk data, berdasarkan petunjuk dalil yang tersirat dan tertulis indah di dalam kitab suci saya, dan tuntunan bagi keimanan saya untuk mengimani kitab suci yang saya imani itu memberi petunjuk bahwa para nabi dan rasul itu menikah. Nah, Terima jadi, kasih. Terima kasih Bang Aristo. Nah, ini karena memang berpengalaman dan sudah ngagerleng kata bahasa Sunda mah lancar jaya menerangkan, jadi sampai lupa waktu gitu kan. Karena waktu 7 menit itu memang tidak terasa bagi orang-orang yang berpengalaman seperti itu ya. Nah, silakan Bang Rudi, bagaimana siap memberikan pernyataan pembukaan selama 7 menit? Wah, siap, mantap. Oke, selama 7 menit silakan pernyataan. Monggo, lanjut. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus sehingga saya masih sehat dan bisa hadir di dalam room ini untuk berdiskusi dengan saudara-saudara dari Muslim. Ya, dan malam ini kita mengangkat apakah Nabi Isa, apakah Yesus menikah. Kalau saya memberi keterangan bahwa Yesus tidak menikah. Nah, alasannya kenapa? Pertama, kalau Yesus menikah maka sudah dituliskan di Alkitab silsilahnya. Karena kebiasaan Alkitab adalah menulis sebuah silsilah yang lengkap. Bahkan dari Adam sampai Yesus pun ada silsilahnya. Dan setelah itu, kalau Yesus menikah kita tidak tahu kapan. Karena banyak tuduhan ketika Yesus diminyaki, katanya itulah sebuah bentuk pernikahan. Saya belum pernah melihat orang meminyaki kaki dan mengusap dengan rambut itu jadi sebuah pernikahan. Kalau meminyaki kening atau mencium kening atau apa, ya. Tapi kalau kaki saya nggak tahu. Dan itu pun dilakukan 3 hari sebelum Yesus disalib. Dan tidak mungkin Yesus memikirkan menikah 3 hari sebelumnya. Dan setelahnya Yesus bangkit hari ketiga berikutnya dan 40 hari di bumi langsung naik ke sorga. Nah, yang membuat saya serius mengatakan bahwa Yesus tidak menikah, bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan Allah dari sejak semula mengatakan bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan itu memang bisa menikah. Tetapi Yesus mengatakan di Matius 19, mulai dari ayat 6, 7, 8 itu ya, dibilangnya ada memang yang tidak menikah. Mengapa demikian tidak menikah? Sebab dari kandungan memang ditentukan demikian. Yesus mengatakan hal itu ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus sendiri pun memang ditentukan demikian, tidak menikah. Itulah sebabnya perjalanan Yesus tidak ada diidentikan dengan sebuah pernikahan pribadi Yesus. Kalau ada pasti sudah ditulis. Nah, kenapa itu harus ditulis? Karena itu penting. Apalagi sampai ada fitnah bahwa Yesus memiliki anak 2 orang kan. Ya Justus, kalau Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo bilang Justus. Tapi Justus pun dia tidak bisa membuktikan. Justus yang mana? Karena dalam Bible ada 3 Justus. Pertama Justus yang diangkat pengganti Yudas, dipilih dengan Matias. Tapi dia kalah. Bala bili-bili bolo-bolo bilang itulah anak Yesus. Umur 4 tahun katanya. Tapi dari mana catatan 4 tahun? Dan anak umur 4 tahun kok sudah dipilih untuk menggantikan Yudas, itu tidak masuk akal. Ya. Setelah itu, Justus yang berikutnya adalah Justus yang seperjalanan dengan Rasul Paulus. Di situ dijelaskan mengenai sunat, berarti dia harus orang Yahudi. Sementara Justus yang ketiga itu adalah orang bukan Yahudi, karena dia diceritakan ketika Rasul Paulus di Asia Kecil, atau dekat Yunani, demikian ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan Yesus ini menikah apa tidak? Semua hanya asumsi. Sekarang Barbara Tering menuliskan bahwa dikatakan di sana Yesus katanya menikah. Barbara Tering itu manusia lahir tahun berapa? Itu yang pertama kita jelaskan. Katanya dia menemukan gulungan atau kitab tua kan? Ya, seberapa tua dan di mana dia temukan, dan itu sudah diuji karbon. Ternyata itu baru ditulis katanya kan. Nah, oke, dia misalnya menemukan sesuatu, dan yang paling menggelikan saya adalah kawan-kawan Muslim. Mereka merujuk kepada Ar-Ra'd atau surat 13 ayat 38 untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa menikah. Di situ jelas dikatakan istri-istri, artinya Nabi Isa memiliki istri lebih dari 1. Bahkan ada ustadz itu mengatakan Nabi Isa beristri 5, ada itu. Ya.
Dan di situ Aristo tadi mengatakan sebuah blunder bahwa Al-Quran hanya menginformasikan, tapi pembuktiannya Al-Quran tidak membuktikan. Sadis sekali. Sementara saya masih mengimani, atau bukan mengimani, percaya bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang Muslim, Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna, turun dari langit, tidak diubah-ubah, tidak jauh sama manusia. Nanti satu saat hanya saya yang percaya. Saya percaya Al-Quran itu sempurna dan lengkap, maka dia bisa membuktikan informasi yang diberikannya. Tetapi Aristo tidak percaya Al-Quran bisa membuktikan informasi yang diberikannya. Al-Quran yang mengatakan informasi kebenaran, kata Aristo, pembuktiannya adalah Barbara Tering. Kan lucu kawan. Bahkan Barbara Tering melebihi Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tidak sedikit pun bicara bahwa Nabi Isa menikah. Tidak ada. Hadis manapun dibolak-balik tidak akan ketemu. Kecuali hadis doif. Mungkin begitu saya bilangnya. Sementara si Aristo percaya sama Barbara Tering. Apakah Barbara Tering mau kita angkat sebagai nabi baru? Nabi terakhir atau gimana saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena kalau saya sebagai orang Muslim seperti Aristo atau seperti Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo atau seperti Dr. Sani Munir atau Ahmad Dedap dan lain-lainnya, saya nggak percaya sama Barbara Tering. Karena dia melampaui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya tidak berani menulis di hadis. Kurang apa informasi diberi Tuhan kepada Nabi Muhammad? Bahkan Nabi Muhammad pun bisa menentukan, bisa mengatakan nanti di akhir zaman Nabi Isa turun mematahkan salib, membunuh babi dan memusnahkan agama selain Islam. Ya kan, dimusnahkan semuanya, tinggallah Islam. Bahkan dibilang 40 tahun di bumi, itu kehebatan Nabi Muhammad, bisa tahu nanti. Bahkan Nabi Isa juga menjadi ikut agama Nabi Muhammad. Kan demikian. Nah sekarang, bagaimana Aristo bisa melampaui Nabi Muhammad dengan mengatakan Barbara Tering lebih hebat dari Nabi Muhammad? Tanpa sadar orang-orang ini, oknum-oknum ini, Aristo, Nandar Bili-Bili Bala-Bala dan sebagainya macamnya itu, ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu adalah Barbara Tering bisa membuktikan surat 13 ayat 28. Saya salut sama Barbara Tering. Dan sampai saat ini Barbara Tering mengimani agama Islam. Itu juga sayangnya. Ya kan? Aneh. Dan saya pun heran bagaimana orang beriman merujuk kepada orang kafirun. Ya kan? Saya nggak tahu. Apakah ucapan kafir ini menjadi suatu kebenaran? Saya juga nggak tahu. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan dalam pembukaan ini. Silakan. Terima kasih kepada sang debaters yang telah memberikan presentasi selama 7 menit, dan sambil menunggu kedua para pembicara ini rehat dulu, minum dulu biar nggak seret tenggorokannya, silakan bagi para penonton yang memiliki rezeki lebih untuk bisa menyalurkan zakat sedekah infaknya itu ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu adalah 451. Nomor rekeningnya 1184 kali 999 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, di mana Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid inilah yang membawahi channel Geraha Mu'alaf. Dan bagi teman-teman nih yang mau ikutan membebaskan lahan sebesar 6 hektar, di mana 1 hektar itu 250.000, silakan untuk menyertakan angka 1 di belakangnya jika mau mengikuti pembebasan lahan. Dan setelah itu silakan baik sebelum maupun sesudah transfer Anda bisa konfirmasi selama 24 jam ke nomor WA ini yang ada di teks berjalan. Oke, bagaimana Bang Aristo, siap memberikan pertanyaan pertama? Karena Bang Aristo yang memberikan presentasi yang pertama, tentu saja Bang Aristo yang kebagian memberikan pertanyaan pertama. Oke, Bang Aristo silakan manfaatkan waktunya selama 2 menit dan nanti Bang sang debater menjawab selama 7 menit. Selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan kepada sang debaters. Monggo. Bang Rudi, Ya, silakan. pertanyaan saya, apa yang kemudian menjadi keberatan di dalam Bang Rudi sebagai seorang Kristen? Ya, apa yang menjadi keberatan Bang Rudi jika kemudian Yesus Kristus itu dinyatakan menikah? Gitu. Nah, saya berpendapat sebagai Yesus seorang yang diyakini oleh sahabat Kristiani
terkonfirmasi 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Dari sisi 100% manusia, tentunya sebagai manusia memiliki tuntutan ya biologis ya gitu. Sama seperti Bang Rudi dan saya. Nah, saya kira kita pandang dari sisi kemanusiaannya, 100% manusia. Apa yang kemudian menjadi sebuah keberatan yang sangat serius di dalam Kristen, sehingga mengatakan bahwa begitu ekspresi daripada Kristen menanggapi hal ini, bahwa Yesus itu tidak menikah. Dan ketika dari para kristologi Muslim mengangkat tentang tema ini, ada sebuah kesan bahwa tuduhan kepada Muslim, tuduhan kepada kristologi Muslim sengaja mendiskreditkan Kristen. Padahal ini data, nanti saya akan perluas lagi data-data yang saya miliki. Nah, pertanyaan saya yang sangat mendasar, apa yang membuat keberatan Yesus itu menikah? Untuk Bang Rudi sendiri sebagai seorang Kristen. Itu aja pertanyaan saya, Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan pertanyaan pertama kepada sang debater. Silakan sang debater untuk memberikan jawabannya selama 7 menit. Monggo. Saya sebenarnya kalau ditanya keberatan, ya jelas keberatan. Alasannya kenapa? Karena di dalam Bible tidak ada memang tertulis Yesus itu menikah. Jadi apa yang saya mau setujui dari pernikahan itu. Dan yang kedua, sebentar ya, saya share screen. Ini biar jelas. Di dalam Yohanes 10, mohon diizin di share screen. Yohanes 10 ayat 30, jelas Yesus mengatakan di situ bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi, kesatuan yang dimaksud bagaimana? Saya sudah sering menjelaskan kepada kalian kesatuan seperti saya dengan sang debaters yang di depan kalian. Sang debaters itu adalah utusan saya, itu adalah visual saya atau image saya dan suara saya dan roh saya yang saya kirim ke depan kalian. Maka kalau dia menikah, saya tahu, pasti saya tahu. Demikianlah dia mengatakan aku dan si Rudi yang asli adalah satu. Maka kalau Yesus menikah, Tuhan yang di dalam diri Yesus kehilangan kesempurnaan. Loh kok kehilangan kesempurnaan? Ya jelas, karena Yesus itu bukanlah 100% dalam artian, sebentar ya, nanti kalian bingung juga kalau saya jelaskan, Yesus kan 100% manusia, ya. Tetapi dia tidak terlahir dari hubungan sel sperma dan sel telur, tidak ada terjadi pembuahan. Tetapi dikatakan di Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 14, bahwa di sana dikatakan firman menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan terlahir dari seorang bapak dan ibu, sehingga dia memiliki yang namanya sifat keinginan daging. Keinginan daging itu timbul dari mana? Itu timbul dari Kejadian 3. Ini saya bukakan. Kejadian 3, di mana di sana dikatakan bahwa ada sebuah hukuman terhadap perempuan ayat 14. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Yesusnya yang birahi, tidak. Ini ayat 15 firman-Nya kepada perempuan 16. Perempuan itu susah payah waktu mengandungku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi yang birahi di sini adalah wanita. Nah, sementara Yesus bagaimana? Apakah Yesus memiliki gen laki-laki? Tidak. Dari siapa gen laki-lakinya? Tidak ada. Tapi gen wanita apakah punya? Juga tidak. Karena kalau Yesus memiliki gen laki-laki dan wanita di dalam tubuhnya, maka yang terjadi adalah sel telur itu betul dibuahi. Nah, kalau Aristo sudah menghilang, dia baca buku itu ya. Oh, enggak. Oh iya. Biasanya gitu kuliah. Saya sambil membakar rokok gitu maksudnya. Sip, oke. Kurang enak dipandang audiens. Sip. Lanjut, Bang. Jadi, karena tidak adanya gen itu, jadi dari mana nafsu Yesus? Saya tidak menemukan. Karena dia terlahir dari roh. Ya kan, ketika Gabriel bertemu Maria, dibilang anak dalam kandunganmu ini sumber kehidupannya dari roh.
ya kan? Dan ketika di Yohanes pun dikatakan firman jadi manusia. Jadi di dalam rahim Maria itu langsung manusia. Manusia dalam artian sudah punya tangan, punya mata, tinggal lahir aja. Ya, tidak seperti manusia lain mulai dari sel telur dibuahi. Itu tidak terjadi pada Yesus, sehingga nafsu seks tidak ada melekat di dalam diri Yesus. Loh, kok bisa begitu Sang Debaters? Bukankah semua manusia yang terlahir memiliki nafsu? Tidak, Alkitab menjelaskan apabila ibunya birahi kepada bapaknya, itulah turun lagi kepada anaknya. Ya, terjadilah birahi terus. Demikianlah mereka itu dibuatkan untuk beranak cucu. Tetapi Yesus tidak memiliki itu. Karena dia tidak berasal dari sel telur dan sel sperma yang beradu, tetapi Roh Kudus sumber kehidupannya dan firman Allah yang menjadi isi rahimnya Maria. Jadi itu sudah berbeda. Nah, apa buktinya lagi? Kalau misalnya dikatakan Yesus menikah, saya tidak tahu lagi apa mereka mau buat. Tetapi Aristo mengambil dasarnya adalah surat 13 ayat 38. Maka di sana dikatakan istri-istri. Mari kita rujuk. Itu dibuatnya untuk menyatakan bahwa Yesus menikah. Oke, dia mau mengatakan istri pertamanya siapa? Maria Magdalena, 6 hari sebelum Yesus bangkit, naik ke sorga. Maka istri kedua siapa? Apakah Yesus dari sorga beristri ke dunia? Kan itu sudah satu fitnah yang sangat tidak masuk akal. Ini sudah saya mau loh, saya katakan oke. Karena tidak mungkin Yesus 3 hari sebelum ditangkap sempat-sempatnya memikir pernikahan. Setelah itu istri keduanya, kapan ada? Karena di surat 13 ayat 38 dikatakan istri-istri, jamak. Bukan satu, tapi lebih satu istri. Nah, hanya bermodalkan pernyataan Barbara Tering, maka Aristo ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu ternyata bisa dibuktikan oleh Barbara Tering. Dan Nabi Muhammad tidak bisa membuktikan. Barbara Tering bisa membuktikan. Dan saya tidak percaya pernyataan Aristo dan kawan-kawan. Karena saya percaya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Barbara Tering. Bahwa seluruh rahasia kitab suci Al-Quran sudah diberitahukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kepada Barbara Tering. Karena Barbara Tering tidak mengenal Allah SWT. Ya, perlu diperhatikan. Dan Allah SWT tidak pernah berfirman atau membuka rahasia kepada kafir-kafir. Tak pernah itu. Dia hanya kepada Nabi. Melalui apa? Malaikat Jibril. Kalau sampai Barbara Tering menemukan itu, artinya Malaikat Jibril mendatangi Barbara Tering. Kamu pergi, di sana ada gulungan. Maka dia pergi. Dan itu kejadiannya bukan di abad awal, tetapi baru-baru ini, abad 20. Itu sudah suatu lompatan kuantum yang jauh sekali. Kecuali dia punya mesin waktu. Oke, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo. Namun demikian, meskipun temanya kita kali ini itu benarkah Yesus menikah itu ya begitu sangat hot gitu kan. Tapi tetap dengan adanya Geram Mualaf itu semuanya itu menjadi enak, adem, ayem. Tanpa hujatan tetapi secara akademis. Dan inilah yang dinanti-nanti oleh para penggemar baik sang debater maupun oleh Bang Aristo serta dimanapun Anda berada. Bagaimana sang debater siap memberikan pertanyaan pertama kepada Bang Aristo? Siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan pertama kepada Bang Aristo. Monggo. Ya, saya ingin bertanya kepada Aristo. Di mana Allah SWT berfirman bahwa Allah SWT menerima pembuktian daripada kafirun. Atau kafirun bisa membuktikan ucapan Allah SWT menjadi satu kebenaran. Silakan cari dari Al-Quran sehingga Barbara Tering bisa diterima oleh orang Muslim untuk membuktikan Nabi Isa menikah. Gampang ya? Itu saja, silakan. Masih ada waktu, Bang Rudi, 1 menit 29 detik. Nggak usah, kita ini menukik tajam. Menukik tajam, singkat, jelas, padat, tanpa ada halangan. Inilah ciri sang debater.
Oke, bagaimana siap Bang Aristo untuk memberikan jawaban selama 7 menit? Siap, siap. Oke, selama 7 menit, monggo. Anda berikan jawaban kepada sang debater. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan ini ya, yang dilemparkan kepada saya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih, ya, Isa alaihissalam itu menikah, begitu kan? Dan mengapa menggunakan rujukan orang-orang kafir? Tadi, kalau kita mau menganalisa ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran. Saya kasih analogi, tapi bukan itu tema kita pada malam hari ini ya. Tema kita Yesus itu menikah atau tidak. Itu pertama yang harus kita buktikan dulu, baru kemudian memiliki anak dan lain sebagainya. Karena tema ini sudah beberapa kali dibahas oleh sang debaters bersama evangelis Yonatan Nandar. Tadi di awal saya katakan, ya, Al-Quran itu adalah informasi kebenaran, bukan sebuah pembuktian kebenaran. Untuk membuktikan informasi kebenaran itu, kita bisa dapatkan dari eksternal expedient. Salah satu contoh, di dalam kitab suci saya, Al-Quran mengatakan, ada air yang mengalir di bawah laut. Apakah di dalam Al-Quran itu menjelaskan, air yang mengalir di bawah laut itu di daerah ini? Ya, di Sulawesi Tenggara, ya, di Sulawesi Tenggara itu ada air yang mengalir di bawah laut. Nah, ini adalah sebuah pembuktian eksternal. Nah, kalau kemudian saya ingin menegaskan, saya akan share screen ya untuk lebih melengkapi data-data kita, sehingga jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah sebuah berita ke publik bahwa kita melakukan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nah, saya akan coba share screen ya, data yang saya miliki, dan kemudian kita akan bisa kembangkan data ini ya. Bisa dibantu ya. Bang Rudi Yohanes, ini adalah sebuah naskah kuno yang ditemukan yang dijadikan rujukan oleh seorang Profesor Dr. Barbara Tering. Ya, ini adalah sebuah naskah kuno atau naskah Laut Mati yang diperkirakan ditulis pada abad keempat. Ya, nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena di dalam naskah ini tertulis sebuah bahasa Aramaik, dan bahasa Aramaik itu ya adalah bahasa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari. Kemudian dari papirus, ya, papirus ini atau daun kayu ini adalah bahan dasar yang dijadikan kertas pada zaman itu, pada zamannya, ya, pada zaman Yesus Kristus, dan ini berbahasa Aramaik. Kemudian data ini terkonfirmasi di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes, tersirat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Saya mulai dari awal ya, biar tersusun rapi. Ya, kita sama-sama sepakat bahwa Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Ya. Dan kehadiran Yesus Kristus di bumi ini, ya, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17, Yesus mengemban tugas untuk menjalankan semua ajaran Taurat. Dan salah satu ajaran Taurat itu adalah menikah. Saya lanjutkan. Kemudian Bang Rudi bisa tengok di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya. Di mana di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, ya, di sana diberitakan bahwa ya, selain Yesus menggenapi hukum Taurat, Yesus dibebankan untuk kemudian beranak pinak, ya. Dan semua itu terkonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi saya kira
kalau argumentasi Bang Rudi mengatakan bahwa tidak ada di kitab suci Bang Rudi, nah maka mari sama-sama kita gali. Dan di sini bukan soal percaya atau tidak, gitu. Di sini bukan soal siapa menang atau tidak, tetapi kita berbicara sesuai data, ya. Nah, saya ingin memasuki begitu banyak data, dan sebenarnya data ini sudah diangkat oleh Bang Rudi ketika bertemu dengan evangelis Yonatan Nandat. Di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai 3. Di sana di dalam ayat itu berbunyi bahwa kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Di mana di dalam ayat ini mengkonfirmasi bahwa bagaimana kemudian Yesus Kristus mencumbui istrinya. Menurut saya, mencumbui istri itu bukan sesuatu yang tabu. Bang Rudi Yohanes mencium, memeluk istri itu bukan hal yang tabu, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang suci. Itu adalah sesuatu Boleh yang wajar. dikasih ayat di mana Yesus memeluk? Di Kidung Agung Ayat. pasal 1 ayat 2 sampai 3. Enggak, Yesus memeluk istrinya di mana, boleh kasih ayat? Artinya ini petunjuk di Kidung Agung pasal 1 ayat 2 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kalau kemudian Bang Rudi mengatakan bahwa Kidung Agung itu bukan Yesus. Jadi siapa kira-kira di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat yang pasal 1 Salomo. ayat Salomo. Oke. Enggak Mohon apa-apa. Bang Rudi untuk memberikan kesempatan kepada Bang Aris. Silakan Bang Aris lanjut. Ya. Nah, sekarang berdasarkan naskah yang sudah saya sampaikan tadi, terkonfirmasi bahwa Yesus itu menikah. Dan sampai dengan saat ini, gereja-gereja dunia, ya gereja dunia yang punya otoritas membantah itu, tidak ada satupun statement atau berita secara resmi yang kemudian menegaskan bahwa itu tidak benar. Tetapi terkonfirmasi. Terima kasih. Sudah selesai waktunya. Tidak terasa memberikan jawaban selama 7 menit. Oke, Dan mohon bagi kedua pembicara ketika telah mendapatkan waktu untuk berbicara atau bertanya untuk diberikan kesempatan. Jangan memotong. Oke, terima kasih. Dan masing-masing kedua belah pihak ya sekarang ini telah mendapatkan porsi yang sama. Bertanya sudah satu kali, menjawab juga sudah satu kali. Dan sekarang kita semakin mempertajam pembahasan ini dengan adanya pertanyaan yang kedua. Siap Bang Aris untuk memberikan pertanyaan yang kedua kepada sang debaters? Baik, siap. Oke, selama 2 menit silakan manfaatkan waktunya. Anda berikan pertanyaan kepada sang debater. Monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau tadi Abang mengatakan bahwa di dalam kitab suci yang Abang imani sekarang tidak terkonfirmasi bahwa Yesus itu menikah, mari Abang buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul ayat 2 yang ke-17. Mohon ditampilkan. Bisa dibantu moderator ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 menerangkan bahwa Tuhan telah coba ditampilkan ayatnya jadi biar jelas, moderator bisa dibantu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, jadi baru kemudian saya akan mengajukan pertanyaan. Ya. Bisa ya, oke. Bisa di itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Iya, udah benar itu. Akan terjadi pada hari salah berarti. Salah. Di mana dalam ayat itu yang kemudian menegaskan bahwa telah lahir anak Tuhan. Ya, telah lahir anak Tuhan, ya. Maka anak-anak laki dan perempuan dan akan berbuat dan terutama mendapat penglihatan bukan. Mungkin saya yang salah. Nanti saya akan konfirmasi lagi ya ayatnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertanyaan saya, waktu saya sudah sangat singkat. Oke. Sekarang menurut Bang Rudi Yohanes, siapakah Justus itu? Dan jelaskan secara silsilah, secara resmi begitu, Bang Rudi Yohanes.
Oke. Karena waktu Oke. saya sudah sangat singkat ya. Ya, itu pertanyaan yang sangat singkat, jelas, dan padat atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo. Namun demikian terlihat sang debater tidak sabar ini, gitu kan. Ya, tangannya gitu, nggak sabar ingin menjawab. Silakan, Bang Rudi, untuk Oke. memberikan jawaban selama 7 menit. Monggo. Aku jawab. Pertama, sebelum aku menjawab siapa Justus itu, saya menjawab dulu bahwa ayat yang diberikan si Aristo bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan hidup satu rumah. Dia lupa bahwa ada satu manusia pertama, itulah hebatnya Bible. Kain dan Habel. Habel itu adalah contoh manusia laki-laki yang tidak menikah. Kenapa dia tidak menikah? Karena Matius 19 menyatakan ada yang menikah karena dibuat orang lain. Itulah Habel. Dibuat si Kain, dia mati sehingga tidak menikah. Demikian juga Yesus. Ada yang tidak menikah sejak dari rahim. Dan ada yang tidak menikah karena dibuat orang lain. Umur 33, Yesus sudah disalib. Sehingga Yesus tidak bisa menikah. Ya kan? Dan demikian juga Habel. Itu bukti bahwa ada manusia yang tidak menikah. Satu-satunya dan manusia pertama yang tidak menikah si Habel. Jadi kita tidak bisa mengatakan mengenai Kejadian 1 ayat 28. Kalau itu dibawa. Yang kedua, bahwa dia mengatakan Matius 5 itu ayat 17. Sebentar saya share screen ya, Matius 5 ayat 17. Mohon di share screen, admin. Jelas dikatakan di sana, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Banyak orang muslim tidak mengerti mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum 10 perintah Tuhan. Tidak ada dikatakan di sana harus menikah. Kalau dibilang Taurat, itulah semua pengajaran. Itu arti Taurat. Hukum Taurat itulah 10 perintah Tuhan. Hukum Taurat Musa, itulah hukum yang ditaruh Musa terhadap hukum Taurat Tuhan itu. Contoh, orang mencuri potong tangan, membunuh dibunuh. Kitab Taurat itulah kitab Musa. Taurat itulah pengajaran. Semua. Jadi Aristo jangan memainkan pasal ini. Setelah itu, dia mengambil Kidung Agung. Kidung Agung, Kidung Agung berapa tadi? Saya lupa, Kidung Agung 1. Kidung Agung 1 pasal 2 ayat 2 sampai 3. Ya, Kidung Agung pasal 1. Ini bukan Yesus yang sedang menikah. Dia jelas saya kan Kidung Agung dari Salomo. Jadi Salomo sedang berpuisi. Ya. Dikatakan di sana, kiranya ia mencium aku. Kapan Maria Magdalena mencium dan mengkecupan? Kecupan itu di mana? Apakah di kaki? Saya nggak tahu. Kalau setahu saya, kecupan itu di kening, kalau nggak di bibir. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu. Hanya karena ada harum bau minyak. Aristo mengatakan Yesus menikah. Bagaikan minyak yang tercurah. Tercurah kepada mana? Tercurah dari atas kepala. Sementara Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus. Bukan mencurahkan dari kepala, tapi meminyaki kaki. Itu kalau minyaki kaki bukan namanya tercurah. Ya, baru oleh sebab gadis-gadis cinta kepadamu. Berarti banyak gadis dong. Ya kan? Itu yang bisa saya jawab mengenai yang saya Aristo tadi. Yang kedua, mengenai Justus. Nah, kita buka sekarang. Siapakah Justus? Justus bukanlah bagian daripada sejarah atau keturunan para nabi. Sehingga Justus tidak dituliskan di sini keturunannya siapa. Andai kata Justus betul anak Yesus, maka akan dibuat keturunan Yesuslah Justus di sini. Dari istrinya siapa akan disebut. Contoh kayak Ismail dan Isa disebut dari anak siapa. Dan Ketura disebut, si Ketura juga ada. 3 istri Abraham disebutkan semua. Ya. Nah, di sini dikatakan lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga disebut Justus. Artinya Justus ini bisa jadi anaknya Yusuf atau adik disebut Barsabas, karena mereka nama orang tua mereka pada anaknya, dan Matias. Jadi Justus di sini, andai kata itu Justus yang kalian gadang-gadangkan anak Yesus, kalian harus melihat Yohanes 12. Nah,
Nah ini kalau kita bicara Bible enak, langsung ada ayatnya. Kalau bicara Al-Quran ayatnya tidak kena ada. Yohanes 12 ya. Nah, ini ayat 1. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Ayat 13 ya. Ini 6 hari. Ya, ayat 13 karena disitulah hari 6 hari ya. Ingat itu 6 hari ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dulu Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba dan beralih dari dunia ya. Jadi Yohanes 12 tadi 6 hari sebelum Paskah ya, itu dasarnya Yohanes 12 orang mengatakan Maria Magdalena meminyaki kan di Yohanes 12 ya. Nah, kawan-kawan 6 hari lantas Yesus ditangkap. Maaf ini, kalau menikah tidak mungkin Yesus langsung meninggalkan istrinya. Karena Yesus taat kepada hukum Taurat. Tidak bisa suami meninggalkan istri pergi melalak ke sana. Melanglang buana, tidak bisa. Udah, setelah itu hari ke-40. 46 hari Yesus di bumi dan naik ke surga. Lantas Justus ini lahirnya kapan? Kok bisa-bisanya dia sudah dewasa diundi dengan si Matias? Saya nggak tahu bagaimana pemikiran Yonatan Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo. Dia bilang umurnya 4 tahun. Dari mana 4 tahun? Sedangkan Yesus naik ke surga itu hanya 46 hari. Kapan itu dibuat si Justus? Apalagi kalau sampai diikutkan ke pemilihan. Pemilihan daripada rasul-rasul. Kapan si Justus itu dibuat? Kapan dia lahir? Untuk mengikuti pemilihan rasul. Di dalam tradisi Yahudi tidak bisa anak kecil. Tetapi harus 30 tahun ke atas. Itulah sebabnya Yesus 30 tahun baru ngabarkan Injil. Berarti kalau 30 tahun, Justus itu dilahirkan ketika Yesus berumur 3 tahun. Itulah kelemahan saudara-saudara muslim, tidak bisa berpikir matematis. Sehingga mereka dengan enaknya mengatakan Yesus menikah, maka Justus lahir ketika Yesus anak 3 tahun. Kalau Nabi Isa saya nggak tahu, bisa jadi. Karena Nabi Isa 1 hari sudah bisa bicara. Mungkin 3 tahun udah bisa buat anak, saya nggak tahu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh tentu saja Bang Aristo. Dan sebagaimana yang barusan disampaikan gitu kan, Bang Rudi sendiri menyebutkan bala-bala. Jadi ini sebagai kode bagi para penonton, jangan lupa untuk makan malam gitu kan. Bala-bala itu bahasa Sundanya ya. Bala-bala, jadi bahasa Indonesianya itu ya gitu, bakwan lah. Jadi mungkin ada yang bingung bala-bala teh apa gitu kan. Bala-bala itu makanan gitu kan dari orang-orang Sunda seperti itu. Oke, siap Bang Rudi untuk memberikan pertanyaan yang kedua nih kepada Bang Aristo. Ya, siap. Oke, selama 2 menit silahkan Anda memberikan pertanyaan kepada Bang Aristo. Monggo. Saya tadi meminta ayat di mana Allah SWT mengatakan bahwa akan ada pembuktian dari seorang kafir. Aristo tidak bisa memberi ayat. Dia malah mengatakan contohnya bertemunya air asin dan air tawar. Ada di Sulawesi begini, Bogono. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta bahwa Allah mengatakan di hari-hari terakhir akan ada orang kafir membuktikan isi Al-Quran. Saya nggak ada dapat itu dari Aristo. Dan sampai kepala botak pun saya percaya tidak akan ada di Al-Quran mengatakan hal demikian. Karena pembuktian itu adalah tugas para nabi. Itulah sebabnya di Al-Quran dikatakan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, maka Al-Quran kata Aristo merupakan informasi tentang kebenaran. Silakan, memang betul informasi kebenaran. Saya nggak menyangkal. Tapi ketika dia mengatakan pembuktiannya dari luar Al-Quran, ini sebuah blunder. Bahwa Aristo mau mengatakan Al-Quran itu tidak mampu membuktikan kebenaran yang diinformasikannya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mampu membuktikan. Sehingga perlu Barbara Tering yang lahir sekarang-sekarang ini untuk membuktikan Al-Quran. Saya nggak tahu kenapa tidak dimasukkan itu menjadi dalil di dalam ajaran Islam. Ya, jelaskan mengapa pernyataan Barbara Tering tidak dimasukkan menjadi dalil di dalam agama Islam. Terserah mau di kitab imam apa silakan. Imam Barbara Tering silakan. Tolong dijawab kenapa itu tidak pernah dijadikan rujukan imam masjid atau imam besar Islam manapun.
Barbara Tering, pernyataan Barbara Tering. Coba dijawab. Oke, terima kasih kepada Bang Sang Debater sendiri gitu kan, yang begitu sangat semangat sampai lupa minum. Jadi silahkan untuk teman-teman untuk minum dulu gitu kan. Jadi jangan lupa gitu kan, untuk sebagaimana kode tadi dari Bang Rudi, bala-bala, oh berarti ingat makanan ya, jangan lupa makan malam gitu, biar tidak mah. Oke, siap Bang Aristo untuk memberikan jawaban selama 7 menit. Oh, siap sekali. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawaban kepada sang debaters. Monggo. Sebenarnya Bang Rudi paham tidak apa yang saya bahasakan tadi? Kalau pertanyaan ini, Saya tidak paham. Iya. Kalau pertanyaan ini saya lemparkan ke saudara sang debaters, di mana di dalam kitab Bang Rudi Yohanes yang menyebutkan siapa ayah dan ibu Rasul Paulus? Kan tentu tidak ada. Jadi, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38 itu sudah cukup memberikan informasi kepada kami bahwa para nabi-nabi terdahulu itu memiliki istri. Itu sudah lebih dari cukup. Dan pembuktian siapa istri para nabi-nabi itu, kita bisa buktikan informasi itu dari external evidence. Tentunya dari nilai historis bisa. Nah, saya sudah memberikan analogi, di mana bahwa informasi di dalam Al-Quran, misalnya ini analogi, tapi kita tidak sedang membahas itu, Bang Rudi Yohanes. Misalnya analoginya, di dalam ayat Al-Quran memberikan informasi tentang bertemunya dua laut, ya. Nah, apakah di dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa bertemunya air laut itu, oh di sini, oh di Afrika, oh di Medan, oh di Sulawesi? Kan tidak. Begitu. Hanya memberikan informasi bahwa ada air laut yang dua air laut yang bertemu. Kan begitu. Nah, begitu. Nah, kemudian saya kembali lagi kepada rujukan ayat Al-Quran, referensi ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sudah memberi informasi yang cukup kepada kami. Begitu. Iya kan? Nah, dari mana? Nah, sampai dengan saat ini Bang Rudi Yohanes, tidak ada satupun dari petinggi-petinggi Kristen yang memiliki otoritas tentang Kristen itu sendiri yang sanggup menyanggah tentang data, ya, tentang data naskah kuno yang saya tampilkan tadi, ya. Dan ini sudah beberapa kali. Siapa? Dan gitu. Belum ada yang sanggup dan gini, saya pernah membaca satu artikel dibawa ke sebuah penelitian Amerika Serikat, ya, dan mereka mengaminkan. Mengapa? Karena data itu. Nah, sekarang kalau kita mau berangkat dari naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati adalah naskah tertua, Bang Rudi Yohanes. Nah, kemudian kita bisa memasuki di Injil Filipus, ya. Filipus adalah murid Yesus yang salah satu murid Yesus yang ke-12. Gitu loh. Mengapa kemudian ini ditolak? Begitu dikatakan Injil Apokrifa. Kan begitu. Nah, kita jika kita masuk di dalam Injil yang saya sampaikan tadi, Bang Rudi, ya, Bang Rudi menuntut saya, di mana ayat yang menegaskan bahwa Yesus Kristus mencium? Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ke-38 diceritakan bahwa Maria Magdalena datang mencium Yesus dan mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus. Secara tradisi, mohon ditampilkan ayatnya, Nah, oke, saya share screen ya. Sebentar. Jadi secara secara tradisi orang-orang Yahudi, ya, bahwa meminyaki kaki itu adalah tradisi pernikahan. Sebentar, saya ya. Jangan ketawa Bang Rudi. Ini saya data dan Bang Rudi harus sanggah data saya sesuai dengan data juga, Bang. Karena saya menampilkan data. Karena kalau tidak menggunakan data, Bang Rudi, tugasmu menjawab dari Al-Quran. Loh, saya sudah sampaikan Al-Quran, ya kan, memberi informasi. Kalau Bang Rudi menuntut saya untuk mana ada ayat yang mengatakan pembuktian di orang kafir, yang nggak ada, Bang Rudi. Pertanyaanku bukan itu. Kenapa imam dari maaf Bang Rudi, saya mute. Ini kita berikan kepada Bang Aristo. Silahkan Bang Aristo dilanjut. Iya, jadi di apa? Itu tadi Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa di mana tradisi orang-orang Yahudi
dan rekomendasi ayat yang saya berikan bahwa ya Maria Magdalena datang mencium Yesus. Nah, kalau bagi dari perspektif Islam kami nggak punya beban. Jika memang Maria Magdalena adalah istri Yesus, istri Nabi Isa alaihissalam, no problem, bong istrinya mau dia cium kek, mau dia balikin kek, dia mau setubuhi kek, namanya istrinya kan sudah menikah. Izin ayat bukan hal Maaf yang Bang Debater, ayat maaf untuk diberikan kesempatan kepada Bang Aris, silakan untuk berikan ayat kesempatan. ditampilkan, ayat Mohon itu di ini Bang Sang Debater. Mohon diberikan kesempatan gitu seperti itu, dan tolong di-mute dulu ya itunya, mohon di-mute dulu. Kita nunggu dari Bang Aris untuk tampil kembali seperti itu. Nah, ini sudah muncul. Silakan Bang Aris untuk melanjutkan atas apa yang Anda sampaikan, dan tolong Bang Aris, Bang Sang Debater untuk berikan kesempatan waktunya. Seperti itu. Kita saling menghargai. Oke, silakan dilanjut. Monggo, Bang Aris. Oke, sorry terputus ya. Bang Rudi tadi meminta saya untuk menampilkan ayatnya, Bang Rudi ya. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa Maria Magdalena datang mencium Yesus dan menuangkan minyak wangi ke kaki Yesus. Ini adalah tradisi orang-orang Yahudi, tidak terbantahkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Mohon dibantu screen saya. Itu. Nah, data-data ini ya ditambah lagi dengan naskah kuno ya, agak ada ya, Bang Rudi ya, agak apa karena saya ini saya tidak bisa. Jadi di Lukas pasal 7 ayat yang ke-32 sampai ke-38, Maria Magdalena ya datang mencium Yesus dan menuangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus. Gitu loh. Nah, sekarang di dalam tradisi orang Yahudi, jika seorang laki-laki datang mencium seorang perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, hukumannya adalah hukuman mati, Bang Rudi. Gitu. Nah, ini bukan soal Bang Rudi percaya atau tidak, saya berbicara sesuai data. Itu loh Bang Rudi. Ya. Jadi, kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus tidak menikah, artinya Yesus berzina dong. Gitu. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin, Bang Rudi. Kemudian berdasarkan petunjuk naskah Laut Mati yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya berikan kepada Bang Rudi, belum ada sampai saat ini yang sanggup membantah naskah itu, Bang Rudi. Gitu loh. Nah, apakah Bang Rudi punya data yang bisa membantah bahwa naskah kuno itu adalah palsu? Dan penelitian itu dilakukan selama 20 tahun. Barbara Tering adalah seorang peneliti legal di dunia bahwa dia adalah seorang peneliti. Gitu loh, Bang. Dan dunia tidak ada yang bisa membantah data yang ditampilkan oleh Barbara Tering gitu loh, Bang Rudi. Ini kita berbicara data gitu. Soal Bang Rudi percaya atau tidak, saya kembalikan lagi ke Bang Rudi begitu. Itu. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh sang debater. Oleh karena itu, ya meskipun begitu sangat hot temanya, tapi tolong untuk saling menghargai atas apa yang didiskusikan di sini, dan harus sama-sama adem meskipun di samping kita tidak ada kulkas ya, itu harus adem. Kata Agi mah jagalah hati gitu ya. Oke, sambil menunggu kedua pemateri ini minum dan rehat sejenak, silakan bagi teman-teman yang ingin tampil di Gramu Alaf, siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu Kristen maupun Muslim, silakan Anda untuk mendaftar. Nanti di sana ada di deskripsi nomor WA, silakan di WA langsung gitu kan, silakan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Gramu Alaf, di mana Gramu Alaf itu adalah channel satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan secara serempak berbagai acara di Gramu Alaf yang berafiliasi dengan Jonathan Nandar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Preto, Aristo Channel, Akademik Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, dan Ezra Laveza. Oke, karena kelihatan udah pada bugar nih kedua pembicara gitu kan, udah pada minum seperti itu ya, silakan kita berikan kesempatan terakhir pada Bang Aristo. Pertanyaan terakhir untuk disampaikan kepada Bang Rudi, dan ini pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir. Monggo, siap bagaimana Bang Aristo untuk memberikan pertanyaan terakhir? Oke. Semangat 45 ya. Oke, siap. Selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya kepada sang debaters. Monggo.
Bang Rudi, saya akan memulai pertanyaan saya dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Mungkin bisa dibantu moderator. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya. Sehingga saya akan memulai pertanyaan dari situ. Ya. Bisa dibantu moderator? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan memulai pertanyaan dari sini, Bang Rudi Yohanes. Jika Yesus tidak menikah, bagaimana kemudian perintah di dalam ayat ini beranak cuculah dan bertambah banyak? Bagaimana bisa beranak cucu jika tidak menikah? Begitu. Nah, karena waktu saya masih panjang. Kemudian tadi Bang Rudi menyambung-nyambungkan tentang Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, saya kira di dalam Yohanes itu adalah Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Saya hafal betul ayat itu. Tapi saya ayat yang ke-23 ya, Yesus mengatakan aku dan muridnya adalah satu. Jadi saya kira kurang tepat ayat itu kalau Bang Rudi berargumentasi membahas tentang tema itu. Nah, pertanyaan saya dari situ Bang Rudi, di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 diperintahkan beranak cuculah, ya kan? Beranak cuculah, kira kurang lebih seperti itu. Bagaimana kemudian beranak cucu jika Yesus tidak menikah? Begitu. Itu pertanyaan saya buat Bang Rudi Yohanes. Terima kasih atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo ke sang debater, karena ini pertanyaan terakhir tentu saja. Dan sang debater pun sama-sama memiliki kesempatan untuk menjawab yang terakhir. Bagaimana sang debater siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oh, siap. Selama 7 menit silahkan Anda sampaikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo. Monggo. Ya, saya jawab, itu gampang itu. Kejadian 1 ayat 28 memang disuruh beranak cucu. Tetapi faktanya Habel tidak beranak cucu. Kenapa? Dia keburu mati. Maka Yesus juga mengatakan, mohon di-share screen-nya sebentar. Matius 19. Ini Yesus sendiri mengatakan, bukan saya. Dibuat di Matius 19 itu dengan jelas, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Habil adalah orang yang tidak kawin, yang dijadikan oleh orang lain. Yesus adalah orang yang tidak menikah karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri untuk kerajaan sorga. Ini adalah contohnya Rasul Paulus. Jadi, Aristo, bahwa kamu mengatakan semua itu harus menikah, ini sudah dibantah oleh Yesus sendiri. Ya, memang itu dibuat untuk orang yang hidupnya normal. Ya, maka dari itu Aristo, kamu juga harus paham. Contoh, andai kata orang, maaf ya, cacat mental, siapa yang mau menikah itu, misalnya, ya. Dan ini Aristo, makanya saya tadi bukan mau mendebat, mau mengapakan kamu di room ini, ibarat motong-motong bicara, tidak. Tetapi kamu harus menampilkan ayat, karena adalah dusta. Kalian suka berdusta dan berbohong. Ayat yang kamu petik itu Aristo, dia dibilang begini. Ayat Lukas 7 itu ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai pendosa. Ketika yang saya katakan Injil Filipus, Bang. Tunggu dulu, ini tadi kamu petik juga. Injil Filipus yang saya katakan. Dan di kota Mohon itu ada seorang perempuan untuk memberikan kesempatan kepada sang debater. Silakan sang debater dilanjut. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Tidak ada di sini Yesus memeluk perempuan itu dan menciumnya. Dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya. Kamu sudah melakukan fitnah, melakukan pembohongan publik dengan mengatakan Yesus memeluk wanita itu di depan orang banyak. Dan wanita itu meminyaki dari atas seperti kisah para rasul, Kidung Agung. Tidak, kakinya yang diminyaki. Bukan dari atas kepala.
Seperti kamu bilang itu ada, padahal Salomo tidak mengatakan itu sebuah pernikahan. Dia hanya berpuisi. Oke ya Aristo ya. Nah, sekarang Aristo, kamu tidak bisa menjawab dari tadi. Mengapa imam-imam besar dalam Islam tidak mengakui Barbara Tering? Tidak ada saya lihat satupun buku, satupun dalil, satupun ucapan imam-imam besar Muslim mengatakan pernyataan Barbara Tering adalah valid untuk membuktikan Ar-Ra'd atau surah 13 ayat 38. Tidak ada itu. Sampai botak kepalamu mencari tidak akan ada itu. Ya, yang kedua kamu mengambil Injil Filipus dan kamu dalam konteks kita bicara ini membuktikan Ar-Ra'd atau surah 13 ayat 38. Apakah Allah SWT mengenal Injil Filipus? Saya percaya tidak kenal Allah SWT sampai Filipus. Demikian juga Barnabas tidak kenal Allah SWT kepada Barnabas, Filipus dan sebagainya. Itu hanya dikenal dalam Bible. Itulah sebabnya saya katakan jangan paksakan Nabi Isa adalah Yesus. Karena Injil yang diturunkan Allah SWT ditulis oleh Nabi Isa, titik. Karena Nabi Isa mengatakan di surah Maryam 30 bahwa aku diutus oleh Allah SWT menjadi nabi dan sudah diberikan kitab. Kitab itu sudah ada kepada Nabi Isa. Tidak ada lagi orang menulis. Sudah diberikan kitab itu. Paham ya? Jadi tidak ada menulis. Bagaimana nanti selanjutnya? Lanjut. Nggak boleh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak dikenal oleh Allah SWT. Jadi kalau kamu bilang Yesus menikah sampai sekarang belum ada bisa dibuktikan. Apalagi kalau sampai istri-istri, beristri lebih dari satu. Kapan menikahnya itu? Tidak jelas. Sedangkan baik di Al-Quran, Nabi Isa sudah diangkat sebelum peristiwa penyalipan, digantikan dengan cerupakan. Kapan menikah keduanya? Di dalam Bible. Yesus juga hanya 46 hari sejak bertemu Maria Magdalena. Yohanes 12. 6 hari, 46 hari. Sudah naik ke sorga. Kapan menikahnya yang kedua? Tidak bisa kamu buktikan. Semua hanya asumsi. Pernyataan Barbara Tering. Siapa bilang itu tidak diteliti? Ada banyak keluar pendapat mengenai itu. Tapi saya tidak mau menggunakan itu. Kenapa? Saya percaya kepada kitab suci saya. Mampu menjawab, mampu menjelaskan secara detail. Beda dengan kamu mengatakan Al-Quran tidak mampu menjawab. Tetapi hanya memberi informasi. Nanti tinggal saya lah manusia percaya di bumi ini. Al-Quran kitab suci paling sempurna. Kalian semua lari meninggalkan saya. Ya. Dan kamu sudah mencoreng wajah Islam itu sendiri. Karena ayat di Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa rahasia Al-Quran, rahasia Tuhan diberitahu kepada para kafir untuk membuktikannya. Tidak ada. Kalau mengenai air, sungai, Tuhan hanya berfirman bahwa ada sungai, bahwa ada lautan, ada air tawar dengan ada air asin. Betul. Tidak perlu dibuktikan tempatnya di mana. Tidak ada di belakang Al-Quran di sana, di sini, tapi memang nggak ada. Tidak perlu kau buktikan. Oh, menurut profesor doktor ini tidak perlu. Dan tidak perlu lagi kau membuktikan Nabi Muhammad pergi ke Isra Mi'raj. Siapa yang membuktikan itu? Nabi Muhammad sendiri di hadis. Tidak bisa Islam itu keluar daripada sabda Nabi Muhammad. Karena sabda Nabi Muhammad lah menjelaskan seluruh isi Al-Quran itu di hadis. Bukan Barbara Tering. Tidak satupun ulama Islam menyetujui ucapan Barbara Tering. Tak ada itu. Kalau sampai ada, maka Barbara Tering akan masuk ke dalam buku pegangan Islam terbaru. Kita tunggu tahun berapa itu? Itu kan tahun 2012 kalau nggak salah. Ya, jadi Barbara Tering tahun abad ke-20. Jadi Barbara Tering itu dimasukkan kemana oleh para ulama? Saya nggak tahu letaknya di mana di dalam Islam. Hanya untuk memuaskan nafsu kalian agar Nabi Isa menikah. Ya? Agar Yesus menikah. Carikan saya pendapat ulama itu di mana. PR-mu sampai nanti. Oke, terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Bang Aristo. Tentu saja itu jawaban yang terakhir dari sang debater dan pertanyaan terakhir pula dari apa yang disampaikan oleh Bang Aristo. Oke, sambil menunggu rehat dulu ini gitu kan para pembicara gitu kan biar nggak lemes gitu kan, lemes dalam ngasih pertanyaan, jawaban. Jadi teman-teman nih yang memiliki rezeki lebih silahkan
untuk bisa menyalurkan zakat, sodako, infaknya ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu apa? 451 itu kode banknya ya. Yang nomor rekeningnya ya 11, 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu pembebasan lahan sekitar 6 hektar, silahkan 1 meternya itu 250.000, sertakan transfernya itu di belakang. Nominalnya itu angka 1. Dan bagi teman-teman yang sudah transfer, baik untuk pembebasan lahan maupun yang lainnya, silakan untuk memberikan konfirmasi sebelum dan sesudahnya ke nomor WA yang ada di teks berjalan ini selama 24 jam. Oke, bagaimana sang debater, siap memberikan pertanyaan terakhir? Siap. Dan ini pertanyaan terakhir, tentu saja Bang Aristo mendapatkan jawaban terakhir yang harus disampaikan kepada sang debater. Monggo, selama 2 menit Anda sampaikan pertanyaan kepada Bang Aristo. Monggo. Kita bicara Ali Imran. Ali Imrannya 1 ayat 59. Dikatakan di sana, sesungguhnya misal penciptaan Isa dari sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman-Nya, jadilah manusia, makalah jadi. Adam diciptakan dari tanah. Nabi Isa juga gitu ya, diciptakan dari tanah, langsung ditaruh di rahim Maryam. Apakah demikian? Saya nggak tahu, karena narasinya seperti itu. Sorry agak naik ya. Apa namanya? Nah, sekarang yang mau saya tanya, masih narasinya seperti itu ya. Maka si Adam diciptakan juga istrinya. Apakah Nabi Isa juga diciptakan istrinya? Saya nggak tahu. Karena dikatakan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi. Di surah Maryam ayat 33 dikatakan, pada saat aku lahir, pada saat aku wafat, dan pada saat aku bangkit. Tidak ada dijelaskan pada saat aku beranak cucu. Ya, jadi lengkaplah semua itu. Sekarang pertanyaan saya, jika Nabi Isa menikah, dia menikah sama orang kafir apa orang beriman? Itu aja, sederhana, kasih saya ayat. Udah selesai. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi, sang debater yang telah memberikan pertanyaan terakhir, dan tentu saja itu jawaban yang harus diberikan kepada dari Bang Aristo ke sang debater dan jawaban terakhir pula. Bagaimana Bang Aristo? Siap memberikan jawaban selama 7 menit? Semangat 45, monggo silakan. Selama nanti 7 menit Bang Aristo memberikan jawaban yang terakhir, dan silakan manfaatkan waktu yang diberikan. Oke, selama 7 menit, monggo Anda sampaikan jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaan ini ya. Tema kita pada malam hari ini, apakah Yesus menikah atau tidak? Tapi pertanyaan sampai ke Nabi-Nabi Adam dan surah Al-Imran itu. Dan sebenarnya tidak perlu berpanjang lebar, bahwa sudah saya tegaskan setegas-tegasnya. Ya, surah Ar-Ra'd ayat ke-38 itu sudah lebih dari cukup memberi informasi kepada kami ya, bahwa para nabi-nabi itu menikah. Itu sudah lebih dari cukup. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Terkait pertanyaan apakah Nabi Isa menikah dengan orang kafir atau tidak, gitu. Ya jelas, kalau kemudian Nabi Isa menikah, tentunya dia menikah dengan bukan orang kafir. Begitu, karena ajaran Nabi Isa itu adalah ajaran yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dia mencari istri yang pasangannya adalah orang yang menyembah kepada Allah. Tidak mungkin Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah, karena gelar nabi, gelar rasul itu bukan gelar sembarangan. Dari jutaan manusia penduduk bumi ini, tidak semua orang bisa menjadi rasul, tidak semua orang bisa menjadi nabi. Itu adalah jabatan spesial yang langsung daripada Yang Maha Kuasa, begitu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah Nabi Isa menikah dengan orang kafir atau tidak? Ya jelas tidak. Dia pasti memilih istri. Bagaimana mungkin dia mau beristri orang yang kafir, sementara dia
dia sendiri mengajak seluruh penduduk bumi atau mengajak seluruh penduduk bangsa penduduk Israel ya untuk menyembah kepada Allah gitu loh. Lalu dia mencari istri yang tidak menyembah kepada Allah. Ini kan sesuatu yang sangat bertentangan. Saya kira pertanyaannya cukup dengan logika saja, Bang Rudi Yohanes. Sekarang tema kita adalah apakah benar Yesus itu menikah atau tidak? Dari Al-Quran, kitab suci saya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38 terkonfirmasi bahwa Yesus itu, Nabi Isa itu menikah. Ya, tadi sudah saya jelaskan, terlepas dari apa pendapat Bang Rudi, bahwa Yesus dan Isa itu adalah dua orang yang berbeda, nanti kita akan tentukan tema berikutnya, bahwa Bang Rudi buktikan kepada saya secara data, bahwa Yesus dan Isa alaihissalam itu adalah dua orang yang berbeda, tentunya pada tema lain kalau Bang Rudi siap gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, berdasarkan data tadi sudah saya sampaikan, informasi kebenaran itu, Al-Quran itu adalah informasi kebenaran dan kebenaran itu bisa dibuktikan dengan external evidence ya. Nah, eksternal itu tentunya banyak informasi Bang Rudi, baik dari informasi sejarah. Nah, saya sudah memberi analogi yang begitu sederhana. Saya kasih contoh tadi air laut, ya. Nah, Al-Quran menceritakan tentang pertemuan air laut. Apakah Nabi Muhammad pernah ke situ? Kan tidak. Dan pertanyaan yang sama jika saya ajukan ke Bang Rudi Yohanes, apakah Bang Rudi Yohanes bisa memberikan data saya siapa keturunan dari ibu bapak Paulus? Kan tidak mungkin bisa. Karena di dalam kitab suci Bang Rudi tidak ada itu. Ya kan seperti itu. Jadi ini pertanyaan ganda gitu. Kalau saya saya pertanyakan hal ini, ya kan. Nah, di dalam tema kali ini adalah kita membahas apakah Yesus itu menikah atau tidak. Sudah saya tegaskan bahwa di dalam kitab suci saya sudah sangat jelas terkonfirmasi bahwa Nabi Isa itu menikah dan kita harus yakini itu. Di dalam Islam kami tidak memiliki beban apa-apa. Anda Nabi Isa itu menikah, ya kami imani, gitu loh. Anda Nabi Isa itu misalnya tidak menikah sesuai dengan apa yang dicatat di Al-Quran, ya kami imani karena Nabi Isa alaihissalam terkonfirmasi kepada kami Islam adalah sebagai wujud manusia biasa. Tetapi berbeda dengan Kristen, tentu memiliki beban berat. Mengapa? Problem besarnya adalah Yesus Kristus terkonfirmasi 100% manusia, 100% Tuhan. Ini sebuah dilema yang sangat besar di dalam internal Kristen. Jika kita berbicara dari sisi kemanusiaannya, Yesus menikah, itu hal wajar. Tetapi bertolak belakang dengan sisi ketuhanannya. Karena Tuhan tidak mungkin menikah. Maka saya bilang, ketika dogma datang kepada sahabat Kristen, terkonfirmasi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, ini adalah sebuah problem yang sangat besar. Mengapa? Karena kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan, Yesus menikah, maka bertentangan dengan sisi ketuhanannya. Gitu. Kita berbicara sisi ketuhanannya bertentangan dengan sisi kemanusiaannya. Saya kasih contoh analogi yang sederhana. Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus makan ikan goreng. Dari sisi ketuhanannya bertentangan, semana mungkin Tuhan lapar. Nah, ini adalah sebuah problem gitu. Nah, kemudian kalau kami Islam tentu tidak memiliki beban apa-apa tentang hal ini. Dan sudah saya tegaskan, saya sebagai seorang yang beragama Islam dan mengimani kitab suci saya Al-Quran, maka saya wajib mengimani itu. Bahwa di dalam petunjuk surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, Nabi Isa alaihissalam atau para nabi-nabi dan rasul itu menikah. Ya sudah cukup saya imani. Dan pembuktian menikah siapa istrinya, siapa anaknya misalnya. Kan sudah saya jelaskan bahwa kita membuktikan itu dari external evidence. Kita bisa buktikan dari sisi historis. Kita bisa buktikan dari kitab suci Bang Rudi membuktikan kepada kami bahwa Nabi Isa menikah. Dan saya sudah mengatakan setegas-tegasnya bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama, hanya berbeda persepsi antara Islam dan Kristen. Gitu. Dan saya bisa membuktikan itu, hanya saja tema kita bukan itu. Gitu. Kita bisa bahas tema ini di waktu-waktu yang lain. Gitu. Nah, jadi saya kira, saya ulangi lagi pertanyaan Bang Rudi, apakah Nabi Isa itu istrinya kafir atau orang yang bukan kafir? Ya jelas bukan kafir. Gitu. Seorang ulama, seorang ustadz saja, dia pasti akan memilih istrinya seorang muslim. Gitu. Itu seorang ustadz, apalagi seorang nabi.
apalagi seorang rasul. Gitu. Kan enggak, karena seorang rasul itu adalah jabatan termulia dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun, gitu loh. Bang Rudi nggak bisa jadi rasul. Jutaan miliar manusia di bumi ini, tidak semua orang bisa jadi rasul. Itu adalah orang-orang pilihan. Begitu Bang Rudi Yohanes. Nah, karena waktu sudah sedikit, selesai sudah waktu saya. Itu jawaban Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan jawaban terakhir atas apa yang ditanyakan oleh Bang Rudi alias sang debater. Nah, sambil menunggu rehat, minum sejenak, merebahkan kepala kiri kanan, silakan gitu bagi para narasumber, kita menunggu itu dan kita sampaikan ada informasi, silakan bagi teman-teman nih yang pengen seperti sang debater, Abang Aristo untuk tampil di Gram Mu'alaf, silakan Anda daftarkan. Anda japri nomor WA ini yaitu 087728935726 dengan menyertakan nama lengkap dan agamanya. Nanti akan kami follow up atas apa yang Anda japrikan ke nomor WA ini. Dan silakan untuk berdialog baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu dari pihak Kristen maupun Islam, dipersilakan. Asal dialognya itu santun, bijak, karena kita NKRI. Meskipun berbeda, itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang lazim perbedaan itu, tapi tetap jangan gontok-gontokan. Oke, nih siapa nih yang mau sekarang memberikan closing statement? Sang debater ataukah Bang Aristo? Monggo. Karena saya tadi duluan membuka opening statement, maka Bang Rudi duluan sekarang. Gantian kan begitu. Ya, silakan. Oke, berarti siap ya sang debater yang memberikan closing statement pertama. Siap. Selama 7 menit silakan Anda berikan closing statementnya. Dimulai. Monggo. Tolong di share screen, minta tolong admin. Nah, saya ingin membantah, menggugurkan semua pernyataan Aristo bahwa kata dia Nabi tentu menikah sama orang yang beriman. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah sama Khadijah ketika Nabi Muhammad berumur, ini saya ambil langsung dari situs Islam ya, dan di sini disebutnya beberapa ahli atau imam-imam mengatakan umur menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Dan Khadijah saat itu agamanya apa? Ya kan? Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun. Saat Nabi menjadi menikah, Islam belum ada. Dan Nabi belum menjadi Nabi, masih manusia biasa. Jadi saat itu Khadijah agamanya apa? Bukan Islam. Maka mereka menikah di masjid atau tidak juga. Jadi ini yang perlu saya tegaskan. Al-Quran tidak akan berani mengatakan Nabi Isa itu menikah sama orang kafir atau tidak kafir. Dan Aristo hanya menjawab semuanya mulai dari pertama tadi semua asumsi. Bahkan Barbara Tering pun diterima di dalam Islam pun tidak ada. Tidak ada satu buku pun yang mengatakan ya pernyataan Barbara Tering diterima oleh ulama-ulama muslim. Tidak. Karena ulama-ulama muslim pun meyakini Nabi Isa tidak menikah. Jadi ini saya tidak tahu apakah di sini jelas dikatakan bahwa umur 25 tahun Nabi Muhammad dan Khadijah umur 35, ada yang bilang juga umur 40 tahun. Artinya mereka menikah bukan dalam Islam. Setelah menjadi Nabi baru menjadi ada Islam itu. Apakah mualaf atau apa, saya nggak tahu bagaimana menyatakan itu. Saya nggak tahu Khadijahnya mualaf atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah itulah yang mau saya bantah, berarti sudah gugur pernyataannya si Aristo. Kemudian, ini saya stop dulu ya. Nah, mengenai pernyataan Yesus menikah juga tidak bisa dibuktikan Aristo. Hanya gara-gara bermodal minyak, jadilah pernikahan. Masa kaki diminyai jadi pernikahan. Dia mengutip Kidung Agung, itu dicurahkan itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tidak ada minyak dari bawah ke atas naik, ya kan? Itu kaki disiramkan, ya. Juga tidak terbukti. Jadi Aristo sampai hari ini pun tidak membuktikan apa-apa. Semua hanya asumsi. Dia berpegang teguh kepada isi Al-Quran, surah 13 ayat 38, bahwa tidak dikatakan juga di sana Isa menikah. Yang dikatakan beberapa rasul, beberapa. Bukan semua, beberapa. Apakah termasuk Nabi Isa? Tidak juga. Bahkan di Al-Quran pun dijelaskan ada satu orang yang tidak menikah. Dari awal manusia diciptakan, si Kabil. Tidak menikah itu, karena dibunuh si Kain. Maka benarlah Matius 19, ayat 12, Yesus mengatakan, ada orang yang menikah, tidak menikah karena ditetapkan dari kandungan. Ada orang yang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Ada orang yang tidak menikah karena pilihannya sendiri.
Ya, bahkan di ajaran Islam pun disebutkan 3 orang yang masuk surga. Pertama, orang yang gila dari lahir. Ya kan? Itu menikah. Tidak mungkin orang gila, siapa mau menikah dia? Itulah sebab dia masuk surga. Dia tidak mengenal kejahatan-kejahatan ini, bahkan tidak mengenal seks, mungkin orang gila. Ya. Jadi Aristo, bantahanmu semua tidak ada sesuai fakta atau dalilnya di dalam Al-Quran. Dia hanya mengira-ngira. Bahkan ketika saya tanyakan, Nabi Isa tidak pernah mengatakan pada saat aku menikah, pada saat aku punya anak. Tidak ada. Yang ada lahir, wafat, dibangkitkan. 3 hal itu dijelaskan. Bahkan Ali Imran 59 pun menyatakan hal itu juga. Maryam 33 jelas sekali mengatakan hal itu. Ya. Jadi kawan-kawan, sampai kapanpun, kawan-kawan Muslim tidak bisa membuktikan Yesus menikah. Yang ada semua asumsi. Bahkan mereka menanyakan silsilah daripada Yustus. Yustus pun pada saat itu sudah dewasa sehingga diikutkan pemilihan pengganti Yudas. Maka boleh saya katakan mungkin di dalam ajaran Islam Nabi Isa menikah umur 3 tahun. Maka itulah Yustus umur 30 tahun sudah bisa ikut pemilihan. Dan Nabi Isa juga diyakini umur 33 tahun diangkat ke surga. Luar biasa. Karena Nabi Isa dari kecil sudah bisa bicara di dalam buayan ya. Mungkin juga umur 33 tahun. Seperti dipaksakan Aristo harus menikah. Sehingga anaknya namanya Yustus. Sudah besar ketika pemilihan para rasul itu. Saya nggak tahu. Ya, dan saya terima tantanganmu untuk membuktikan Nabi Isa bukan Yesus. Secepatnya. Siap. Ya, saya suka. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Geraham Molak yang tidak enti-entinya menayangkan muka saya yang ganteng ini di layar Geraham Molak, dan terima kasih juga kepada Fahrudin yang mau memoderatori 1,5 jam lumayan tuh geng, dan juga kepada Aristo. Terima kasih, dan juga kepada seluruh pemirsa di tempat saya sudah 2.900 orang yang menonton ya. Digabungkan 12 punyanya share-nya Geraham Molak belum tentu bisa mengalahkan 1 channel saya ya. Dan terima kasih. Dan sama seperti Geraham Molak, lihatlah kawan-kawan Kristen, belajarlah kalian dari Geraham Molak ini. Kenapa? Dia mengatakan bagi yang punya berkat silakan menyalurkan melalui infak katanya dan sedekah ya. Saya baru mengatakan saya akan menjual buku yang saya terbitkan, sudah dibilang jual firman Tuhan. Saya harus belajar banyak dari mereka ini, bahwa mereka untuk urusan agama seperti ini serius, tidak seperti orang Kristen main-main. Bagi mereka curiga itu lebih tinggi daripada keseriusan. Sehingga apa? Lihat sekarang pendebat tadi kami diskusi sebelum kami live itu. Kenapa orang Kristen tidak bisa bersatu seperti kami katanya? Saya jawab, karena di kami masing-masing punya ego, punya doktrin masing-masing sehingga kami tidak bisa duduk menjadi satu, semuanya ego. Ya kan? Dan itu sudah saya bahas kemarin, saya bilang, oke, kawan-kawan Kristen, kita harus belajar dari yang baiknya dari saudara-saudara Muslim ini. Jangan kalian katakan, wah sebentar lagi si Rudi jadi murtad. Tidak kawan ya, tapi ambil yang baiknya. Di mana mereka ini sekarang mau bangun pesantren, tidak tanggung 6 hektar. Dananya itu bukan 1 juta, miliaran. Ya, tidak ada. Nah, tidak ada langsung mengatakan, wah itu mau menjual firman Tuhan itu, ayat suci Al-Quran, tidak ada. Ya, oke kawan-kawan, sekian saya ucapkan, sampai jumpa lagi. Silakan admin. Oke, terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan closing statement-nya. Dan terima kasih pula atas apresiasi yang Anda sampaikan kepada pihak Geraham Molak dan juga kaum muslimin dan muslimah. Dan itulah kami layaknya sapu lidi yang disatukan dalam satu ikatan akidah. Bagaimana Bang Aristo, telah siap memberikan closing statement-nya? Siap. Tapi ini oke, karena barusan delay gitu kan sambil megang kepala itu. Oke, siap, silakan Anda berikan closing statement-nya selama 7 menit. Monggo. Oke, baik. Baik, jadi dalam closing statement pada malam hari ini saya katakan bahwa saya agak kesulitan juga harus merespon pernyataan Bang Rudi Yohanes dari mana. Artinya apapun
argumentasi saya tentang data Al-Quran yang saya sampaikan, tentunya Bang Rudi akan menolak itu, dan itu hak dari Bang Rudi Yohanes. Ya. Kemudian saya menegaskan bahwa pernyataan saya tentang Yesus menikah itu bukan argumentasi yang datang dari diri saya pribadi, tentunya berdasarkan data-data yang sudah saya temukan, yang kemudian saya jadikan rekomendasi. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kita ini adalah sebuah informasi, dan informasi itu kita bisa dapatkan dari siapa saja. Kemudian perihal terkait dengan data yang Bang Rudi Yohanes berikan kepada saya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah, ya, yang kemudian Bang Rudi seolah-olah membuat framing bahwa Siti Khadijah itu adalah seorang kafir. Bang Rudi ketahui bahwa kami itu mengimani kitab suci Injil, dan saya menegaskan setegas-tegasnya, Nasrani dan Kristen itu dua hal yang berbeda, begitu ya. Injil dan Bible itu dua hal yang berbeda. Nasrani kitab sucinya Injil, kami mengimani Injil. Ya, Kristen kitab sucinya Bible, kami tidak mengimani itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pada saat zaman Rasulullah, ketika beliau belum dinobatkan sebagai seorang nabi, dia menikahi seorang Nasrani. Nasrani itu adalah agama yang kami imani juga. Nabi Isa itu adalah diberikannya kitab suci Injil tersurat di dalam surah Maryam ayat yang ke-30, gitu loh. Jadi keliru kalau kemudian dikatakan bahwa Siti Khadijah adalah orang yang tidak beriman kepada ajaran para nabi. Begitu, itu konteks kafir, tapi kita tidak sedang membahas itu. Nah, saya ulangi lagi bahwa ini adalah sebuah problem besar di dalam agama Kristen. Mengapa? Karena terkonfirmasi Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika kita membahas dari sisi kemanusiaannya Yesus, maka ini bertentangan dengan sisi ketuhanan. Ketika kita membahas sisi ketuhanan, maka bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Maka dengan berat hati saya katakan, agama Kristen itu jatuh pada sebuah kebimbangan. Mengapa? Kalau kita katakan dari sisi kemanusiaan Yesus menikah dan memiliki seorang istri, itu hal yang wajar, sahabat-sahabat sekalian. Loh, kenapa time saya itu tertahan? Halo? Halo? Lanjut. Ini berjalan. Silakan lanjut. Silakan. Ya, jadi ini adalah sebuah dilema di internal Kristen sendiri. 100% manusia, 100% Tuhan. Islam tidak memiliki beban itu. Yesus mau menikah, Nabi Isa mau menikah, mau berpoligami, punya anak, wajar karena terkonfirmasi sebagai seorang manusia utuh dan bukan separuh Tuhan, separuh manusia. Nah, yang menjadi dilema besar dan sulit diterima ketika di dalam Kristen terkonfirmasi Tuhan, terkonfirmasi manusia. Yesus menikah, maka problem besar dalam sisi ketuhanan. Yesus tidak menikah, problem besar dalam sisi kemanusiaannya. Sebagai seorang manusia, tentu punya naluri memiliki seorang istri. Begitu. Dan kalau kemudian Yesus, Nabi Isa mencium istrinya, ya itu hal yang wajar karena istri sudah resmi menjadi seorang istri. Gitu. Mau dicium, Bang Rudi Yohanes sudah menikah dengan istri Bang Rudi Yohanes. Apakah saya harus membatasi Bang Rudi Yohanes untuk tidak mencium istrinya? Kan tidak. Namanya istri terserah, mau dijungkir balikan, mau dicium keningnya, mau dicium bibirnya, mau dicium lehernya, di bawah lehernya, di dadanya, boleh, namanya istri. Itu no problem, gitu. Jadi bagi kami Islam itu tidak ada beban apa-apa, gitu. Nah itu, jadi saya kira kalau kemudian ini menjadi sebuah problem, sampai kapan kita harus bertahan pada problem ini? Gitu. Dari sisi ketuhanannya kita bahas bertentangan dengan sisi kemanusiaannya. Dari sisi kemanusiaannya bertentangan dengan sisi ketuhanan. Tentu umat Kristen akan membantah semua ini. Mengapa? Karena harus mempertahankan sisi ketuhanan Yesus. Begitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa diiyakan atau tidak, maka umat Kristen akan galau dengan
problem ini, gitu. Ketika Yesus dihadapkan dengan sisi kemanusiaannya, Yesus lapar, Yesus minum, dan lainnya, Yesus menikah dari sisi kemanusiaannya, gitu kan? Nah, tetapi bertentangan dengan sisi ketuhanannya, begitu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, saya kira waktu saya ini delay ya, jadi saya harus harus berpacu dengan waktu, gitu ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, jadi begitu banyak data, dan saya tidak banyak membuka data karena data itu sudah dialogkan oleh Bang Rudi dengan sahabat-sahabat Muslim yang lain, ya. Jadi sehingga saya hanya memberikan data, dan perlu saya sampaikan, baik viewers Bang Rudi Yohanes dan juga viewers Geraha Mualaf yang terafiliasi 8 channel, sampai dengan saat ini data naskah kuno itu tidak bisa terbantahkan, dan naskah kuno itu adalah naskah tertua daripada naskah-naskah yang lain yang dijadikan rekomendasi oleh sahabat-sahabat Kristen, ya, gitu. Nah, ini naskah Laut Mati adalah naskah tertua, gitu. Dan sampai sekarang otoritas daripada gereja dunia tidak ada memberikan statement bahwa naskah yang diberikan oleh Barbara Tering itu tidak benar. Bahkan sebagian para Kristen-Kristen yang ada di dunia mengaminkan itu, gitu. Kevalitan naskah itu, gitu. Itu bukan kata saya berdasarkan data, begitu. Nah, terlepas dari itu sahabat-sahabat, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya kira jika ada narasi-narasi saya dan sikap saya yang tidak berkenan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Aristo, kepada sang debater yang sama-sama telah memberikan ilmunya kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tentu saja namanya yang didialogkan itu ya otomatis berbeda keyakinan atau berbeda pemikiran, namun tetap perbedaan itu sebuah keniscayaan dan tetap harus dingin, harus lapang dada menerima perbedaan itu tanpa gontok-gontokan, tanpa hujat-hujatan, karena kita NKRI. Jadi demikian teman-teman ya. Jika mau gitu kan seperti Bang Rudi, mau seperti halnya Bang Aristo, silakan Anda daftarkan diri di nomor WA 087728935726. Silakan chat, Anda daftarkan, sertakan nama lengkap dan agamanya. Nanti kami akan follow up bahwa Anda ingin siap dialog seperti sang debater dan Bang Aristo. Oleh karena itu, jangan sampai Anda ketinggalan acara-acara yang ada di channelnya Geraha Mualaf yang berafiliasi dengan 8 channel lainnya seperti Yonatan Nandar, Peta Buyung, Sahabat TV, Edi Prito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Konstantinus, Eza Rafeza. Oleh karena itu, terima kasih kepada kedua narasumber yang mau hadir di Geraha Mualaf. Terima kasih, dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.